Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Di dalam cerita hari ini, kita melihat cerita tentang ketakutan. Kalau kita baca Markus 4 dan 5, minggu yang lalu kita bahas Markus 4, dan ada 4 mujizat yang Markus ceritakan secara berturutan. Empat cerita mujizat yang berturutan ini nggak kebetulan dirangkai seperti itu. Tapi Markus mau menunjukkan kepada kita siapa Yesus yang kita percayai. Bagaimana kita bisa tidak takut ketika kita percaya kepada Yesus. Nah, ada banyak detail yang luar biasa dalam cerita-cerita ini. Tapi kalau dibahas di sini nanti akan menjadi panjang sekali. Tapi saya mau teman-teman melihat yang pertama adalah ini. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Itu semua orang saya kira akan setuju. Our worst fear is death. Ketika maut ada di depan mata, itu kita akan sangat takut. Dan pandemi COVID-19 membuat banyak orang menyadari hal itu. Ketakutan terbesar manusia memang adalah maut. Dan kita lihat Yairus yang di dalam cerita ini. Orang Yahudi punya rumah ibadat namanya sinagog. Dan mereka menerima
pengajar, pengkhotbah dari luar. Siapa saja bisa berkhotbah di sinagog, di rumah ibadat Yahudi, tapi ada pengurusnya. Dan pengurus ini pasti berkaitan dengan pemuka agama. Dan posisi kepala rumah ibadat itu adalah posisi yang juga dihormati dan posisi yang di dalam kalangan alim ulama Yahudi itu posisi yang tinggi. Yesus bukan siapa-siapa di dalam lingkungan ulama Yahudi. Yesus bukan siapa-siapa. Yesus ini anak tukang kayu dari Nazaret, bukan dari Yerusalem juga. Yesus bukan ahli Taurat, Yesus bukan orang Farisi. Yesus ini bukan siapa-siapa. Tapi dia melayani dengan luar biasa, dengan kuasa Tuhan, dan tanda-tanda yang dia buat begitu luar biasanya. Sehingga seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan dikatakan dia bagaimana? Tadi itu, dia tersungkur di hadapan Yesus. Tersungkur, tahu tersungkur ya? Tersungkur itu bukan sesuatu tindakan yang bisa kita lakukan kepada siapa saja. Tersungkur artinya menjatuhkan diri dan hormat seperti itu kepada Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus dan dia bilang, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Tapi bilang dikasihi Tuhan. Bayangkan, seorang kepala rumah ibadat mau tersungkur di kaki Yesus. Bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengikuti Yesus untuk mencari celah kelemahan Yesus, ini skandal. Wah, ini harus disidang ini kepala rumah ibadatnya. Kok dia tersungkur di depan Yesus? Kenapa? Karena alim ulama Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi nggak suka dengan Yesus. Yesus itu musuh bagi mereka. Musuh kenapa? Karena dia bukan golongan mereka. Nah, karena Yesus bukan golongan mereka, ini skandal. Seorang kepala rumah ibadat tersungkur di depan Yesus. Tapi kenapa dia tersungkur? Dia tersungkur karena dia sedang menghadapi ketakutan terbesarnya. Manusia takut dengan kematian. Tapi ada yang lebih menakutkan daripada kematian diri sendiri. Kematian anak. Itu menakutkan sekali. Ya kan? Karena kalau istri ditinggal mati suami disebut janda. Betul ya? Suami ditinggal mati istri disebut duda. Anak ditinggal mati orang tua disebut yatim. Orang tua yang ditinggal mati anak disebut apa? Gak ada sebutan. Gak ada sebutan. Kenapa? Karena itu adalah ketakutan terbesar. Itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Gitu. Karena itu ketika anak sakit, semua yang punya anak mengerti ini. Ketika anak sakit, orang tua bisa berantem. Ya kan? Suami istri bisa berantem. Apalagi kalau ada mama mertua atau bapak mertua, wah itu bisa repot gitu kan. Berantemnya bisa panjang gitu kan. Kalau anak sakit. Gitu. Dan Yairus sedang menghadapi anak perempuannya sedang sakit, hampir mati. Dan dia begitu desperate-nya, begitu putus asanya. Dari mana bisa dapat pertolongan? Yairus. Dia abaikan kemungkinan dia bisa dipecat sebagai kepala rumah ibadat. Dia bodoh amat. Setelah ini saya dipecat sebagai kepala rumah ibadat, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting anak perempuan saya harus ditolong. Bisa perhatikan, bisa paham Bapak Ibu teman-teman. Yang saya mau tunjukkan di sini adalah ketika Yairus datang tersungkur, dia bukan basa-basi tersungkur di depan Yesus. Dia bukan basa-basi mau cari muka supaya Yesus tolong dia, bukan. Dia betul-betul sedang dalam ketakutan terbesar. Dia betul-betul dalam keadaan yang desperate, keadaan yang hampir putus asa. Siapa lagi yang bisa tolong? Yesus terkenal gak suka dengan ahli Taurat dan orang Farisi.
Kalau baca Injil kita akan temukan Yesus terus bermasalah dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena Yesus mengecam kemunafikan mereka. Dan Yairus tersungkur di kaki Yesus. Karena dia desperate. Dia betul-betul takut waktu itu. Siapa yang bisa tolong anak saya? Dan Yairus bilang, datanglah kiranya. Letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kemudian Yesus bilang apa? Dia bilang, oke, ayo. Pergilah Yesus dengan orang itu. Dan gambarannya adalah Yesus diikuti oleh orang berbondong-bondong. Di ayat 24 ditulis, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ini sebelum masa pandemi, jadi nggak apa-apa, nggak jaga jarak gitu kan. Berbondong-bondong, berdesak-desakan, Yesus sedang jalan, orang banyak sekali mengikuti Yesus. Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengikuti Yairus menuju ke rumah Yairus. Nah, di dalam perjalanan itu ada begitu banyak orang. Di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, Markus menyelipkan satu cerita. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan ini dikatakan ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah habiskan semua yang ada padanya. Bisa perhatikan teman-teman, ini keputusasaan yang lain. Kalau Yairus tadi begitu takut anaknya akan mati. Perempuan ini putus asa. Udah pakai segala macam cara, sudah ke dokter ini, dokter itu, tabib A, tabib B, tabib C, tabib sampai Z udah dia coba. Segala macam cara. Tapi tetap keadaannya bukannya membaik, malah semakin memburuk. Putus asa. 12 tahun dia bergumul dengan penyakitnya dan udah habiskan semua yang dimilikinya. Teman-teman, kadang-kadang hidup membawa keputusasaan seperti ini. Kadang-kadang hidup membawa persoalan, pergumulan yang begitu menyesakkan, membuat kita hampir menyerah. Segala cara sudah dicoba. Segala cara sudah dicoba. Semua resource kita, uang kita sudah kita habiskan. Tapi gak ada perubahan. Di dunia ini ada banyak orang berhadapan dengan pergumulan yang seperti ini. Putus asa. Mau bagaimana lagi? Persoalan sakit penyakit sampai hari ini masih menjadi persoalan yang bisa membuat manusia putus asa. 12 tahun dia dalam keadaan sakit seperti itu. Lalu bagaimana? Markus menunjukkan kepada kita bahwa ada satu harapan bagi manusia. Yesus adalah harapan kita. Perempuan ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan teman-teman. Ini iman yang luar biasa. Perempuan ini mendengar tentang Yesus, ya kan? Dia mendengar tentang tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dia putus asa dengan keadaannya, dia hampir putus asa dengan keadaannya, tapi kemudian dia dapat satu harapan. Yesus ini bisa menolong saya. Satu hal yang sama antara perempuan dengan Yairus adalah mereka berdua yakin Yesus bisa. Yairus bilang, Yesus datang ke rumah, letakkan tanganmu di atas anakku, dia akan hidup. Yairus yakin kalau Yesus datang menjamah anaknya, anaknya akan sembuh. Tapi perempuan ini lebih dahsyat lagi. Dia gak perlu dijamah oleh Yesus.
Dia bahkan gak ngomong sama Yesus. Dia yakin di hatinya, di pikirannya, kalau dia bisa sentuh jubah Yesus saja, dia akan sembuh. Artinya perempuan ini menaruh pengharapannya bulat kepada Yesus. Kalau aku bisa dapat sentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan itu yang dia lakukan. Dia sentuh jubahnya Yesus. Ini keadaannya teman-teman, orang banyak berdesak-desakan. Berbondong-bondong orang banyak, pasti banyak yang sentuh Yesus. Tapi perempuan ini, sekuat tenaga dia berusaha dan dia menjamah jubah Yesus. Dan ketika itu Yesus sadar ada sesuatu, ada kuasa yang diambil darinya. Perempuan ini, teman-teman, punya iman dan pengharapan yang bulat kepada Yesus. Dia percaya dengan mutlak, Yesus bisa tolong dia. Dan Yesus akan tolong dia hanya dengan menyentuh jubahnya saja. Dan itu yang terjadi. Dan Yesus lalu mengajukan pertanyaan yang bikin murid-murid pusing 7 keliling. Yesus berpaling lalu bilang kepada murid-murid, siapa yang menyentuh jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, kalau dengan bahasa sendiri mungkin, Tuhan ini orang begini banyak, lalu Tuhan tanya, siapa yang jamah jubah Tuhan? Orang begitu banyak berdesak-desakan, nempel dengan Yesus, dan Yesus tanya, siapa yang jamah jubah saya? Murid-murid bingung sekali, Tuhan, ini orang terlalu banyak, semuanya jamah jubah Tuhan. Tapi perempuan ini kemudian dia muncul dan bilang, dia yang jamah. Kenapa? Karena dia punya iman seperti itu. Dan Yesus mengatakan di ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan, Yesus memakai kata menyelamatkan. Bukan imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang perempuan ini dapatkan bukan hanya kesembuhan dari sakitnya, tapi keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada dia. Karena dia percaya dengan mutlak kepada Yesus. Luar biasa. Karena itu teman-teman, apa yang membuat engkau putus asa hari-hari ini? Sakit penyakit? Kondisi keuangan? Apa? Masih jomblo terus sampai sekarang? Teman-teman, apapun keputusasaan, apapun kondisi pelik dalam hidupmu, jangan menyerah dulu. Jangan menyerah dulu. Datang dulu kepada Yesus. Dialah harapan kita. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita. Dan dia memberikannya dengan menyerahkan nyawanya. Mati di kayu salib bagi kita. Beberapa teman menghadapi kesedihan yang luar biasa belum lama ini. Tapi teman-teman, Yesus pengharapan kita. Datang kepada Yesus. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menolong dan bahkan dia sanggup memutarbalikkan keadaan dari yang desperate, dari yang putus asa, dari yang begitu parah menjadi kemenangan yang luar biasa. Yesus sanggup. Itu tadi kita nyanyi kan, I'm no longer a slave to fear. Aku bukan lagi budak ketakutan. He split the sea so I can walk right through it. Kalau Tuhan perlu belah lautan, dia akan belah lautan supaya kita berjalan seperti berjalan di atas tanah kering. Karena apapun ketakutanmu hari ini, apapun keputusasaanmu hari ini, datang dulu sama Yesus. Jangan menyerah dulu. Datang dulu kepada Yesus. Dan temukan ada jawaban di dalam Yesus.
Lalu cerita berlanjut teman-teman. Cerita utamanya adalah Yairus dan anaknya. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Yairus beriman bahwa kalau Yesus datang dan jamah anaknya yang sakit, anaknya akan sembuh. Dan banyak orang di situ juga percaya hal itu. Tapi dalam perjalanan ada gangguan, ada hambatan dalam perjalanan. Perempuan ini menghambat perjalanan Yesus. Dia menjamah jubah Yesus, Yesus berhenti sebentar. Urus dulu perempuan ini. Ya kan? Lalu ketika Yesus masih ngobrol dengan perempuan ini, keluarganya Yairus datang dan bilang, udah selesai. Anakmu sudah mati. Gak usah lagi menyusah-nyusahkan guru. Teman-teman bisa bayangkan hati Yairus seperti apa? Dia datang dengan tersungkur di kaki Yesus, berharap Yesuslah yang bisa menyelamatkan anaknya dari kematian. Tapi dalam perjalanan, udah selesai, anaknya sudah mati. Orang kata-kata dari keluarganya itu juga bilang, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kelihatannya seperti gak enak gitu sama Yesus. Tapi ini adalah kalimat yang betul-betul putus asa. Sudah selesai. Wes, sampun. Tapi Yesus bilang apa? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Teman-teman, percaya itu adalah antitesisnya takut. Lawan kata dari takut adalah percaya. Bukan berani, tapi percaya. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan terletak pada diri kita. Kekuatan kita terletak pada kuasa dan kemurahan Yesus. Karena Yesus bilang kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid, just believe. Percaya saja. Percaya bagaimana? Yesus datang ke rumah Yairus, dia hanya bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yang lainnya nggak boleh ikut. Karena kalau orang terlalu banyak nanti ngerecokin, ngisruhin. Dia hanya bawa 3 orang muridnya bersama dengan Yairus. Ketika dia sampai di rumah, udah ribut. Orang udah berkabung, udah meratap dan berkabung. Yesus bilang, berisik, kalian berisik. Anak ini nggak mati, dia cuma tidur. Dan orang-orang menertawakan dia. Menertawakan, Yesus ditertawakan, teman-teman. Yesus ditertawakan. Karena itu ketika kita mau beriman, lalu ada yang tertawa, jangan kecil hati. Yesus pun ditertawakan. Yesus ditertawakan. Lalu Yesus mengusir mereka semua, lalu dipegangnya tangan anak itu. Teman-teman, anak ini sudah mati. Bagi orang Yahudi, dilarang menyentuh jenazah. Kalau menyentuh jenazah, jadi najis. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menyentuh anak itu. Oh ya tadi, perempuan yang pendarahan. Perempuan yang pendarahan juga najis. Kalau dia kesentuh dengan orang lain disentuh oleh dia, orang itu jadi najis. Jadi Yesus harusnya marah sama perempuan itu. Karena menajiskan Yesus dengan sentuhannya. Tapi teman-teman lihat. Yang najis ketika disentuh oleh Yesus. Bukan Yesus yang jadi najis. Tapi yang najis menjadi tahir. Menjadi suci. Menjadi sembuh. Menjadi hidup. Yang mati menjadi hidup ketika dijamah oleh Yesus. Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan talitakum. Talitakum itu bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai sehari-hari oleh orang Yahudi di masa itu. Yesus bicara bahasa Aram dengan murid-muridnya. Tapi Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Dan Markus sengaja sisipkan talitakum. Lalu dia terjemahkan. Artinya, hai, aku berkata kepadamu, hai anak, bangunlah. Child, wake up, get up. Dan apa yang terjadi? Anak itu bangkit, berdiri,
dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Saya nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi perempuan yang tadi 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Anak kecil ini umurnya 12 tahun. Keputusasaan, teman-teman. Keputusasaan manusia mendapatkan pertolongannya di dalam siapa? Di dalam iman kepada Allah dalam Kristus Yesus. Yesus mau menunjukkan melalui peristiwa-peristiwa ini, tidak ada satu kuasa pun di kolong langit ini yang lebih berkuasa daripada kuasa Allah, daripada kuasa Yesus. Amin, teman-teman. Hidup akan membawa persoalan. Hidup akan membawa kerumitan-kerumitan. Tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini bisa sakit. Akal budi kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Ketika kita berbisnis kita bisa gagal. Ya kan? Ketika kita menjalin hubungan dengan orang kita bisa gagal. Kita bisa patah hati. Kita bisa putus harapan. Tetapi jangan lakukan apa-apa sebelum datang kepada Yesus dulu. Datang kepada Yesus, Dia sanggup menolong, teman-teman. Karena itu hari ini, saya mau mengajak kita, believe in the power of the one you are living for. Kita ini kan murid Yesus. Kita ini kan Kristen. Kristen kalau kata orang Jawa. Kita ini kan Kristen. Kristen itu artinya little Christ. Kristus kecil. Orang Kristen hidup mengikuti ajaran dan teladan Kristus. Orang Kristen menaruh pengharapannya pada Kristus. Orang Kristen menjalankan hidupnya sesuai dengan prinsip yang dia terima dari Kristus. Itu wajarnya, teman-teman. Karena itu kekristenan itu bukan hanya agama. Kekristenan adalah gaya hidup orang yang mengikuti ajaran dan teladan Kristus. Dan di dalam Kristus, satu hal yang kita harus pegang dengan teguh adalah di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. We are no longer slaves to fear. Di Roma dikatakan, for there is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Karena itu tidak ada lagi penghakiman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi ketakutan di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus mengatakan kasih yang sempurna menyingkirkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak tinggal di dalam kasih Allah. Ketika kita tinggal di dalam Allah, ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, kita tidak takut lagi. Kita masih bisa meninggal dunia. Yes, kita masih akan mati. Tubuh kita yang fana ini akan mati. Tapi Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Bahkan kematian pun bukan faktor pemberi ketakutan kepada kita. Di dalam Kristus, kematian sekalipun bukan suatu faktor pembawa ketakutan bagi kita. Kematian adalah ultimate fear, ketakutan terbesar manusia. Kematian tidak memberikan ketakutan kepada kita. Karena itu apa? Sakit penyakit tidak memberikan ketakutan kepada kita. Karena itu apa? Kesendirian, tidak, kesepian, kesendirian tidak memberikan ketakutan kepada kita. Kemiskinan tidak memberikan ketakutan kepada kita. Apalagi? Sebutkan. Teman-teman, di dalam Kristus kita tinggal dalam kasih Allah. Dan di dalam kasih Allah, we are no longer slaves to fear. Kita bukan lagi budak ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan. Karena itu percaya. Seberapa engkau percaya pada kuasa Yesus yang memberikan hidup kepadamu, seperti itulah engkau akan bebas dari ketakutanmu. Karena hidup kita adalah Kristus. Itu artinya apa? Hidup yang kita punya ini harus diisi dengan melakukan pekerjaan baik untuk Kristus. Karena itu kalau kita sakit-sakitan karena kebodohan kita, itu tidak memuliakan Tuhan. Kita bukan lagi budak ketakutan. Tidak ada hal yang bisa membuat kita takut dalam hidup ini.
Kenapa? Karena Kristus datang bagi kita. Tapi karena Kristus datang bagi kita, maka hidup kita harus memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Hidup kita harus memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita nggak boleh hidup malas-malasan. Kita hidup produktif, kreatif untuk kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Ketika dunia dalam ketakutan, kita tunjukkan harapan di dalam Yesus. Gereja harus jadi tempat di mana semua orang yang hampir kehilangan harapan bisa menemukan harapan lagi. Kenapa? Karena Yesus adalah harapan kita semua. Dan di dalam Yesus ada hidup. Hidup yang kekal, teman-teman. Setelah hidup di dunia ini berakhir, teman-teman, satu hal pasti bagi kita adalah kita akan bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Itu selama ada waktu di dunia ini, berkaryalah. Bagikan kasih Allah. Beritakan pengharapan dalam Kristus Yesus. Beritakan kasih karunia Allah yang mengatasi semua ketakutan itu. Dan Tuhan dimuliakan dengan hidup kita. Dan pada waktunya nanti, kita semua akan beroleh upah kita. Mahkota kehidupan yang sepadan dengan setiap perjuangan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kepada Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Yesus telah datang dan mengalahkan maut. Kami percaya kematian, sakit penyakit, kuasa roh jahat, bahkan alam pun tunduk kepada kuasa Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu kami sebagai orang-orang yang percaya, kami mau menjalankan hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kami, kasih Allah diberitakan kepada dunia. Dan pengharapan di dalam Kristus Yesus itu diberitakan dan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Sehingga setiap orang yang datang kepada kami akan bertemu dengan pengharapan itu. Setiap orang yang bertemu dengan kami akan bertemu dengan kasih Kristus itu. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin.